Waalaikumsalam, selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Iya, pagi. Maaf, saya agak nggak enak badan. Jadi kayaknya agak sulit kalau berangkat ke kampus. Jadi kita online nggak apa-apa ya. Nah, ini saya mau tanya dulu untuk kelas sebelumnya. Ini analisa desain sistem sudah belajar yang apa aja? Sampai mana? Kemudian ada arahan untuk proyek terakhirnya bagaimana? Mau tanya dulu untuk menyamakan persepsi. Untuk yang sebelum UTS itu kita membuat SKPL, Ibu. Oke, SKPL. Skenario, use case skenario sudah? Kita sudah sampai operasional skenario, Bu. Sudah sampai operasional skenario. Oke. Kalau use case diagramnya sudah? Sepertinya belum, Bu. Cuma hanya membuat poin-poin use case-nya saja, Bu. Oke. Bentar ya. Izin share screen sebentar. Nah, ini. Ya, ini saya bacakan. Nanti kalau kalian ada yang belum, nanti sampaikan ke saya ya. Biar nanti mungkin bisa saya arahkan gitu ya. Yang pertama, ini sudah. Oke, terus konsep operasinya, jelaskan kebutuhan fungsional sistem, non-fungsional sistem, pokok, oke. Komponen dan struktur skenario, oke. Menuliskan use case sesuai dengan kaidah, oke. Berarti deh ya, menuliskan use case skenario sudah. Narasinya, oke. Terus selanjutnya ini membuat diagram use case berdasarkan skenario use case. Nah, nanti kita pelajarinya hari ini adalah membuat use case diagram. Oke. Kemudian bisa. Ini ya, kita sekarang akan belajar tentang use case diagram. Contohnya bentuk use case diagram itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya. Tapi kalian jangan pusing, ini nggak sesulit SIA, ini jauh lebih mudah ya. Menurut saya ini jauh lebih mudah dan gampang untuk dipahami untuk membuat UML-nya. Nah, use case diagram ini tugas selanjutnya kalian akan buat use case diagram ini berdasarkan dari use case skenario yang sudah kalian buat. Nah, untuk ada yang bisa share salah satu hasil punya teman-teman? Laporannya atau apanya ada yang bisa sharing nggak ke saya? Share screen. Siapa aja boleh. Nggak saya nilai, saya cuma pengen lihat sudah sampai skenarionya sudah seperti apa yang dibuatnya. Sebentar ya, Bu. Saya coba Iya. cari file terlebih dahulu. Oke, spesifikasi. Lanjut. Oke, scope-nya. Sistem overview dokumen. Oke. Ya, selanjutnya. Ya. Sebentar ya. Background scope operasional policy and constraint. Oke. Nah, ini bentar. Ini flowchart. Ya. Ya, flowchart description-nya. Terus user class-nya. Justifikasinya. Ya, lanjut. Sebentar. Login, register, input. Oke. Oke, lanjut ke bawah.
konsepnya lanjut ke bawah. Scope. Kalau use case skenario-nya coba, Putri. Salah satu use case skenario-nya. Ya. Ya. Ya, salah satu operasional skenario-nya lah namanya atau use case skenario-nya. Terus? Hanya sampai sini, Ibu. Oh, kalian nggak buat yang seperti ini, teman-teman? Ya. Sebentar ya. Soalnya kita nanti berangkatnya dari situ. Nah, ini video. Nah, ini seperti ini. Buat. Jadi misalkan memasukkan ID dan password, karyawan normalnya, reaksi sistemnya dia gimana, mengecek valid tidaknya data gitu. Mohon maaf, Ibu, share screen-nya belum tampil. Oh, belum tampil. Oke. Maaf. Saya lupa. Yang simpel seperti ini maksudnya, teman-teman. Kelihatan ya ini ya? Atau yang seperti ini. Nggak bisa yang ini. Contohnya. Bentar. Bingung kan? Ya, oke. Ini saya ambil dari salah satu blog ya. Saya nggak siapkan materinya karena ini harusnya di pertemuan ke-6. Ya, teman-teman. Jadi ini harus di pertemuan ke-6, cara membuat use case skenario. Ya, use case skenario ini sesuai dengan, saya nggak ini ya skenario use case. Nih, mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan struktur skenario use case, menuliskan use case sesuai dengan kaidah. Ya, jadi di sini seharusnya sudah, karena saya lanjutannya membuat diagram use case berdasarkan skenarionya. Nah, di sini ada salah satu contoh pembuatan use case skenario. Ya, jadi bentuknya tuh template-nya memang seperti ini ya. Pertama tuh ada nama use case-nya apa, login, aktornya siapa, ya. Kemudian ada yang disebut dengan prekondisi atau kondisi sebelum use case itu terjadi. Ya. Jadi kondisinya adalah aktor ingin menggunakan program dan belum melakukan login. Itu kondisi sebelumnya. Nah, kondisi setelahnya
adalah aktor telah melakukan login dan berinteraksi dengan program. Ya, penulisannya seperti itu. Kemudian ada deskripsinya. Deskripsi dari use case ini. Jadi ada use case login, misalkan sebagai contoh, aktornya adalah petugas, kondisi sebelumnya dia ingin login, setelahnya dia berhasil login. Nah, di sini kita buat menjadi 2 kolom. Ya, pertama ada kolom pegawai, karena di sini aktornya adalah petugas atau pegawainya. Kemudian kolom di sebelah kanan itu adalah sistem. Jadi dia ini membagi berdasarkan 2 kolom, satu dilihat dari sisi pegawai, satu dilihat dari sisi sistem. Ya, itu use case skenario-nya seperti itu. Yang pertama, pegawai ini dia untuk login, dia harus menginputkan username dan password. Nah, ketika itu diinputkan, masih mengetikkan ya, dia masih mengetik, itu sistem tidak melakukan apapun. Jadi dia kosong. Dia tidak melakukan apapun. Semua proses ada di pegawai, dia kosong. Nah, kemudian ketika pegawai ini mengklik login, ya saat diklik login, di saat itu sistem akan mengeksekusi. Alurnya seperti itu. Sistem akan mengeksekusi, memvalidasi username dan password dengan yang tersimpan di dalam database. Kemudian, jika tidak sesuai, tampil notif login gagal dan kembali ke 1. Jadi di sini disebutkan alternatifnya apa saja. Kalau dia berhasil, apa yang terjadi? Jika sesuai, tampil notif login berhasil dan lanjut ke proses ke-6. Proses ke-6 adalah menampilkan halaman utama program. Ya. Kemudian setelah dia menampilkan halaman utama program, apa yang bisa dilakukan? Pegawai ini bisa melakukan aktivitas di dalam program tersebut. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk use case skenario. Ini contoh lainnya lagi. Misalkan di sini ada di sebuah aplikasi mobile, kemudian aktornya itu menekan tombol help. Jadi di situ ada button help atau ada fitur help. Nah, di sini use case-nya adalah namanya view help. Jadi jelas ya, melihat help. Jadi bukan help aja gitu. Kalau help aja kan berarti fitur. Jadi dia katanya itu kata kerja. Dia melihat fitur apa. Tuh. Aktornya siapa? Petugas. Ya. Rekondisi, aktor ingin mengetahui cara penggunaan program dan telah melakukan login. Jadi kondisinya untuk melihat fitur help, dia itu harus sudah login dulu. Di aplikasi ini bentuknya seperti itu. Jadi ini nanti disesuaikan dengan aplikasi dari teman-teman yang kalian rancang sendiri. Kemudian setelah dia ingin melakukan melihat fitur view tersebut, pos kondisinya adalah aktor telah melihat hal pada penggunaan program. Ya, ini deskripsinya, deskripsi dari use case atau dari skenario. Jadi dia tuh membuat skenario. Ini kalau tombol ini diklik bagaimana? Kalau yang ini diklik bagaimana? Kalau dia gagal login gimana? Kalau gagal tersambung dengan database seperti apa? Kayak gitu ya. Jadi diskenariokan dari masing-masing kemungkinan aplikasi fitur-fitur yang bisa diakses di produk atau di program di produk kalian. Ya. Nah, ini di sini bagi 2 kolomnya. Pertama pegawai sistem. Yang pertama dia membuka program dan mengklik menu help. Ya, ini kondisinya dia tidak perlu dijelaskan lagi karena dia sudah di sini dijelaskan kalau aktor ingin mengetahui cara pengguna program dan telah melakukan login. Jadi nggak perlu dari login lagi. Karena di preconditionnya sudah dijelaskan kalau dia sudah dalam posisi login. Di sini dia membuka program dan mengklik menu help. Kemudian dia menampilkan tampilan ketika help itu diklik, sistem langsung akan menampilkan tampilan halaman program yang berisi panduan penggunaan program. Kemudian proses selanjutnya sudah user atau pengguna bisa melakukan aktivitas lain. Ya, ini salah satu bentuknya seperti ini untuk membuat use case skenario. Nah, dari use case skenario yang kalian buat ini, ya, ini kalian transfer bentuknya ke dalam UML atau Unified Modeling Language, di mana nanti
dia itu bentuknya menjadi use case diagram. Ya, dari skenario yang kalian buat, kalian akan buatnya menjadi diagram seperti ini. Ya. Di sini adalah aktornya, di sini adalah variabel-variabelnya atau use case-nya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara pentransferannya itu? Ya, di sini. Di sini kita harus kenal dulu ya, use case diagram ini adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Jadi sistem yang kalian buat ini bisa melakukan apa saja. Itu kalian modelkan, kalian gambarkan. Untuk apa? Pertama untuk dokumentasi, yang kedua adalah untuk mencari celah atau kekurangan dari sistem. Kadang kita buat fitur-fitur ya, kita buat A, B, C, D, tapi ternyata setelah kita skenariokan, ya kita skenariokan ternyata, loh kok ada beberapa fitur yang redundansi ya? Kok ada beberapa fitur yang kurang efisien ya? Kok ada beberapa fitur yang ini ya, seperti itu. Nah, sebenarnya pakemnya, urutan dari pembuatan ini adalah dimulai dari kalian membuat use case skenario dulu, kalian membuat UML modelnya dulu, baru kalian membuat aplikasinya. Alurnya seperti itu, teorinya. Tapi prakteknya itu bahkan di dunia kerja pun banyak yang langsung develop berdasarkan dari UI-nya. Sehingga yang namanya use case skenario itu sering kalinya malah digunakan sebagai dokumentasi saja. Ada juga yang untuk melihat kebolongan dari sistem kalian. Jadi sistem kalian itu lag-nya di mana? Itu baru kelihatan ketika kalian buat use case skenario-nya atau use case diagramnya. Sering kalinya seperti itu. Ditemukan beberapa fitur yang redundansi, buttoning yang tidak sesuai, yang tidak efisien. Itu yang di sebelah kiri ada, di kanan juga ada. Terus ketika diklik ternyata sama-sama ke fitur yang sama, kayak gitu kan tidak efisien ya. Nah, itu baru biasanya sering kali kelihatan ketika kalian atau ketika kita membuat use case skenario-nya. Oke. Ini Word saya kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan Ibu. Oke. Nah, syaratnya ya ada 2 hal utama pada use case, yaitu pendefinisian apa yang disebut dengan aktor dan apa itu use case-nya. Saya kira kalian sudah paham ya. Aktornya pelakunya, use case-nya adalah fungsionalitasnya yang disediakan sebagai sistem, sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan. Jadi fungsionalitasnya itu use case-nya, aktornya pelakunya. Pelakunya ini bisa lebih dari satu. Bisa admin, bisa user, bisa owner, ya. Dan masing-masing itu punya skenario yang berbeda-beda. Karena bisa jadi ketika admin mengklik tombol A, dia punya tampilan fitur yang berbeda dibandingkan dengan pengguna umum yang menekan fitur A. Jadi skenarionya itu berdasarkan dari aktornya itu berbeda-beda. Tombol help, ketika ada 3 aktor yang mengakses, bisa jadi, saya bilang ya, bisa jadi memiliki skenario yang berbeda-beda. Padahal sama pengguna ya, tapi penggunanya dibagi menjadi 3 misalkan. Admin, user umum, sama owner. Bisa jadi ketika itu diklik, dia akan menampilkan skenario yang berbeda. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa aplikasi. Kalau saya sukanya yang free ya. Kalau yang Visio itu yang bagus, yang recommended lah. Kalau saya biasanya pakai draw.io. Lanjutnya dari sini adalah simbol-simbol dari use case. Ya, di sini ada yang agak bagus. Nah, ini simbolnya, ini simbol aktor. Ya, ini use case-nya seperti gambar variabel gini ya. Use case. Kemudian ini asosiasi atau hubungan, ya, penghubung antara aktor dengan use case. Dihubungkan secara normal itu gambarnya yang garis lurus.
Kemudian ada yang disebut dengan generalisasi, ya. Generalisasi ini adalah garisnya lambangnya garisnya putus-putus gini ya. Generalisasi ini kalau mudahnya itu dia itu ada beberapa use case. Misalkan use case A, B, C dan D gitu ya. Nah, dia itu secara general itu adalah aktivitas. Misalkan aktivitas user atau melakukan apa, itu bisa digeneralisasi. Nanti saya kasih contohnya aja biar nggak bingung ya. Ibaratnya tuh kayak dibuat suatu use case baru atau entitas atau variabel baru secara general, secara umum. Ya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Jadi misalkan di sini ada use case A, di sini adalah use case B, maka use case B yang di sini ini adalah keseluruhannya fungsionalitas dari use case include. Dia tidak bisa berdiri sendiri, yang B tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia mengikut yang A. Kemudian ada yang extend, ini adalah tambahan fungsional. Jadi di sini include, tulisannya extend. Nah, ini dijelaskan masing-masing di sini ya. Nah, jika extend ini pada gambar di atas ini, di sini ada validasi user, validasi sidik jari. Jadi di sini ada user, use case ini, use case untuk memvalidasi user. Use case untuk memvalidasi sidik jari. Ada gambar di atas, use case validasi user merupakan use case yang ditambahkan. Jadi ini itu ditambahkan ke di mana use case ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan. Ya, validasi user ini berdiri sendiri, di mana nah sedangkan validasi sidik jari ini nggak bisa berdiri sendiri, dia ngikut dari validasi, merupakan bagian tambahan dari validasi user. Jadi maksudnya adalah bagaimana cara kita memvalidasi user, pertama bisa dilakukan dengan cara validasi sidik jari. Jadi validasi sidik jari ini merupakan bagian dari skenario, tambahan dari skenario validasi user. Fitur tambahan untuk memvalidasi user. Paham ya? Karena misalkan untuk memvalidasi user, kita bisa jadi minta nama, NIK, username, password, dan sebagainya. Valid kan? Valid. Nah, tapi dia punya fitur tambahan, extend tambahan. Misalkan dengan memvalidasi bentuk wajah atau memvalidasi sidik jari. Misalkan seperti itu. Fitur tambahan untuk memvalidasi. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ibarat kalau ada skenario validasi sidik jari berdiri sendiri, ini buat apa? Ini kan digunakan untuk memvalidasi user. Jadi dia tambahan dari validasi user. Nah, contohnya ada juga seperti ini. Ya, misalkan kita membuka di sini ada use case buka rekening. Ya, use case buka rekening ini misalkan nasabah klien datang ke kantor untuk melakukan pembukaan rekening baru. Oke. Nah, ketika dia sudah membuka rekening baru, maka dia bisa melakukan tambahan seperti pertama membuat kartu kredit. Yang kedua, membuka deposito. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, ya. Apabila nasabah tidak punya rekening sama sekali, ujuk-ujuk datang ke bank, dia ingin membuka deposito, bisa atau tidak? Teman-teman ada yang buka ada yang buka deposito atau kartu kredit mungkin? Belum. Atau gampangnya begini, dia belum punya rekening, tapi dia mau mendaftar m-banking, bisa apa enggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, ya? Heeh, nggak bisa ya? Nah, gampangnya gitu ya. Jadi yang dia ketika ingin membuka m-banking, otomatis dia harus punya rekening. Nah, untuk membuka rekening, dia harus melakukan use case buka rekening. Buka rekening ini tergantung dari apa? Apakah bukanya dari aplikasi atau bukanya ke teller, kan gitu kan ya? Nah, ini kan tergantung dari sistem yang kalian desain seperti apa. Misalkan ini kita bahasnya use case-nya secara real ya, secara fisik ya, nggak dari sistem ya.
Berarti kan dia harus datang ke teller untuk buka rekening dulu, baru bisa m-banking. Nah, itu sama juga dengan deposito atau tabungan rencana atau tabungan apa dan kartu kredit. Mereka ketika kalian misalkan nggak punya gitu ya, saya pengen deposito, pasti dia bilang, "Oh iya silakan." Padahal saat itu kalian dibukakan rekening dulu, kalian baru bisa melakukan deposito. Kalian dibukakan rekening dulu, kalian baru bisa, membuat kartu kredit. Sistemnya, alurnya seperti itu, ya. Ini. Nah, buka kartu kredit dan buka deposito ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada proses buka rekening dulu, ya. Kalau yang di sini adalah di sini adalah penjelasan untuk simbol include. Kalau yang tadi extend ya, jadi extend ini tambahan, use case tambahan, fitur tambahan yang bisa dilakukan dengan syarat dia harus tidak bisa berdiri sendiri, harus melakukan use case yang awalnya dulu, parentnya dulu. Oh, sebentar ya. Aku ngajar ya, Mbak. Maaf ya, ada yang datang. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tadi materinya sampai ke include. Ya. Contohnya di sini ada sama. Di sini ada login, ada mengelola pinjaman, ada mengelola anggota. Pada gambar di atas, use case login ini merupakan syarat selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankan use case mengelola anggota atau use case mengelola pinjaman. Perbedaan mendasar dari use case extend dan use case include adalah use case extend digunakan untuk mengembangkan sebuah use case. Ya, misalnya setelah melakukan buka rekening, selanjutnya bisa melakukan apa, gitu ya. Jadi di mana hubungannya ini mengarah pada use case inti. Nah, sedangkan use case include digunakan untuk menjelaskan bahwa use case memiliki sebuah syarat agar ketentuan sebelumnya itu bisa dijalankan. Jadi, include itu persyaratan. Cara bacanya adalah untuk mengelola peminjaman ini, dia harus login dulu. Ya. Untuk mengelola anggota ini, dia harus login dulu. Nah, bedanya adalah mengelola peminjaman dan mengelola anggota itu adalah suatu core penting atau core yang utama, core penting yang harus dilakukan, yang biasanya dilakukan. Sedangkan untuk seperti contoh yang di atas ini, kartu kredit dan deposito ini bukan sesuatu yang maksudnya setiap orang perlu untuk melakukannya, ya. Jadi setiap usernya itu tidak boleh jadi dia tidak membuka deposito kan. Begitu juga dengan kartu kredit, bisa jadi dia tidak perlu untuk membuka kartu kredit. Nah, tetapi kalau misalkan yang di sini untuk mengelola, mengakses peminjamannya atau mengelola anggotanya ini, itu adalah suatu fitur yang akan digunakan, yang pasti akan digunakan. Pasti akan digunakan. Nah, makanya itu dia dilambangkannya dengan include. Jadi syaratnya adalah harus login terlebih dahulu. Ya gitu. Kalau extend itu tambahan. Bisa jadi tidak perlu dilakukan. Skenario itu bisa jadi use case skenario itu bisa jadi tidak tambahan lah, masih bisa nggak perlu dilakukan. Nah, ini ya contohnya. Contohnya di sini. Ya, di sini buka deposito dan extend ini adalah tambahan. Ya. Kemudian ini kalau generalisasi ini contohnya adalah di sini misalkan ada use case memasukkan pustaka, mengubah pustaka, menghapus pustaka, melihat pustaka, mencari pustaka. Jadi ini semua rincian generalnya adalah mengelola pustaka.
Jadi kalian bikin misalkan mengelola pustaka. Mengelola pustaka itu punya use case lagi. Use case-nya adalah pertama, dari mengelola itu dia bisa apa? Dia bisa memasukkan. Oke, memasukkan pustaka. Di sini ada skenarionya. User ingin melakukan input pustaka. Prekondisinya apa, postkondisinya apa, deskripsinya apa. Kemudian aktornya apa yang dilakukan, kemudian reaksi sistem seperti apa. Ya. Kemudian jika dia ingin mengubah, buat lagi use case-nya. Jika ingin mengubah, prekondisinya apa, postkondisinya apa, aktornya siapa, ya, dari reaksinya user seperti apa, dari sistem bagaimana. Yaitu dibuat rinci. Nah, memasukkan, mengubah, menghapus, melihat, dan mencari ini merupakan bagian dari atau digeneralisasikan sebagai mengelola pustaka. Jadi nanti use case pustaka ini apa? Use case pustaka, mengelola pustaka ini adalah contohnya seperti ini. Nama use case-nya, aktornya adalah misalkan pengguna, admin ya, kalau memasukkan misalkan admin. Ya. Rekondisinya adalah user ingin melakukan pengelolaan pustaka. Postkondisinya bisa melakukan pustaka. Kondisi pertama, apabila user menekan memasukkan pustaka, memasukkan skenario memasukkan pustaka, maka akan muncul ke halaman memasukkan pustaka. Kemudian apa dia mengklik tombol ingin mengubah pustaka, maka dia akan masuk ke halaman mengubah pustaka. Kemudian di sini baru kalian jelaskan secara rinci, detail mengenai bagaimana prosesnya. Ya, ini namanya generalisasi, digeneralisasikan. Ya, ini ya bentuknya use case skenario ini pakemnya itu seperti ini. Ya. Jadi pakemnya bentuknya adalah seperti ini. Nama aktornya, reaksi sistemnya bagaimana. Kemudian skenario normalnya atau skenario berhasilnya seperti apa dan alternatif atau tidak berhasilnya itu seperti apa. Atau misalkan dia mau login, nggak jadi login ternyata, skenarionya seperti apa. Itu dijelaskan di situ. Oke. Use case. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Contoh dari use case diagram. Berikut ini beberapa contoh dari use case diagram beserta dengan penjelasannya. Nih, di sini user, kalau hubungannya tuh biasa gitu ya. User ini bisa melakukan top up, bisa melakukan transfer, bisa melakukan payment, bisa melakukan login, bisa melakukan register, bisa udah selesai. Oke. Itu ya hubungan utamanya. Nah, di mana user ini di mana terus di situ juga ada skenario saldo sesama OVO, rekening bank, tagihan, pemesanan, payment, register, validasi. Ketika dia ingin melakukan payment, user bisa melakukan payment, tapi ketika ingin melakukan payment dia ini harus include ke login. Artinya apa? Dia harus login dulu. Dia harus dalam posisi terlogin baru dia bisa melakukan payment. Ya. Oke. Nah, selanjutnya juga sama. Apabila dia ingin melakukan top up, aku ingin top up. Nah, otomatis kalau dia ingin melakukan top up, maka dia harus dalam posisi dia harus login dulu. User bisa melakukan top up. Tapi untuk melakukan top up ini merupakan bagian dari login. Dia harus login dulu. User bisa melakukan payment, tapi payment ini dia harus include ke login. User bisa melakukan transfer, tapi transfer ini harus include ke login. Nah, ketika login ini user bisa lakukan register ya juga, bisa login, bisa register kan. Terserah dia mau login atau register. Nah, ketika dia mau login, dia harus register dulu. Nah, ketika dia melakukan register ini dia harus validasi data dulu. Oke. Itu ya. Terus apabila di sini ada use case apabila dia transfer sesama OVO atau rekening bank lain, ya, ini adalah bacanya bukan include ya, tapi ini adalah pilihan, tambahan. Dia bisa transfer ini punya penambahan bisa dari sesama OVO atau dari rekening bank. Jadi dia extend. Begitu juga dengan payment, ya, ini merupakan fitur tambahan dari tagihan dan pemesanan.
Jadi dia extend posisinya. Nah, ini penjelasannya. User orang dapat mengakses, register, top up, payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Nah, transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau rekening tertentu. Jadi dia fiturnya adalah extend, tambahan. Jadi dari transfer ini bisa sesama OVO atau rekening bank tertentu. Ya, sementara kalau untuk top up, ini bukan fitur tambahan, dia harus login. Jadi top up ini bukan fitur tambahan ya, tapi top up ke login ini hubungannya tuh bukan tambahan, tapi syarat. Jadi syarat untuk top up dia harus login, syarat utama. Jadi bukan fitur tambahan, syarat utama. Kalau di sini dia masih bisa memilih ya, mau sesama OVO atau rekening bank. Jadi fitur tambahan. Kalau ini syarat utama. Sama seperti login, login ini dia harus syarat utamanya dia harus register. Harus divalidasi dulu, baru dia bisa berhasil login. Nah, ini ada skenario yang lain, ini adalah skenario mesin ATM. Ya, di sini ada operator ATM, sistem startup, sistem shutdown. Ya, di sini ada nasabah. Aktor yang terlibat adalah nasabah, pihak bank, operator, dan ATM. Use case ada session, transaksi, transfer, tarik tunai. Sistem startup, sistem ini akan dihidupkan oleh operator ketika mengarahkan switch ke posisi on. Operator akan memasukkan sejumlah uang yang tersedia pada brankas sehingga mesin pun dapat terkonek. Nanti bisa dipelajari lah sendiri. Ini soalnya agak teknis. Nah, begitu teman-teman. Sehingga nanti untuk ke pertemuan 10 ini mampu membuat sequence diagram. Ya. Ya, oke. Di sini ya assignment 4-nya ya dari 3 pertemuan kita 9, 10, 11. Ya, di sini membuat sistem desain yang konsist dari use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Gitu teman-teman. Tapi saya nggak akan minta kalian buat laporannya untuk keseluruhan use case yang kalian buat. Buat salah satu, bukan salah satu ya, buat 5 ya. Buat 5 ya skenario use case ya dari aplikasi yang kalian buat. Kalau bisa skenarionya itu saling terhubung. Jadi misalkan login, register itu kan terhubung. Atau misalkan order ke payment itu kan terhubung. Ya, jadi ada alurnya dari prekondisi, ada use case prekondisinya, ada use case post kondisinya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan materinya dan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Jadi kemarin itu kita sudah disuruh untuk membuat use case bukan, namun kayaknya hanya membuat nama use case-nya saja. Tapi belum skenarionya. Belum. Ya, berarti kalian buat dari skenarionya ya. Buat skenarionya dulu. Soalnya kalau enggak nanti kalian bingung bikin use case diagramnya. Karena nanti misalkan kayak gini ya teman-teman ya. Itu tuh saling berkaitan. Jadi misalkan gini, di gambar use case diagram ada tulisan misalkan login gitu ya. Login ini ngapain? Mungkin misalkan kita semua sepaham login itu adalah proses untuk masuk ke dalam sistem gitu ya. Betul kan? Betul. Nah, tapi ternyata loginnya itu berbeda. Untuk login aja dia tuh butuh nama, password, nomor NIK, padahal sudah punya register loh ID. Dia harus masukkan captcha, dia harus masukkan apa, dia harus masukkan apa.
Nah, itu kita tahu aktivitasnya dari mana? Kita tahu dari aktivitas itu ya dari use case skenario-nya. Jika melakukan ini, jika melakukan ini, jika ada ini, jika ada itu. Nah, itu akan kita lihat di use case skenario-nya. Jadi kalau misalkan ada login, ini skenario-nya seperti apa? Kita lihat use case skenario-nya. Oh, dia seperti ini. Jadi nanti teman-teman berarti buat 3 dulu aja deh ya. Saya kurangin ya. Tapi nanti minimal 5 untuk ini diteruskan ya nanti laporannya ya. Yang sudah kalian buat kemarin itu dilanjutkan dengan materi yang saya buat sampai di akhir. Nanti dibentuk kayak hard copy juga, dikumpulkan juga seperti yang sebelumnya. Itu. Jadi dari yang kemarin sudah kalian buat, pick dulu 3 ya. Ini untuk pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak salah persepsi. Kadang kalau misalkan saya bilang, oh ya nanti di pertemuan selanjutnya, nanti di pertemuan minggu depan, mengiranya tuh H+7 gitu ya. Tapi enggak, karena ini kan berurutan ya. Jadi kita selesaikan ini sampai ke pertemuan selanjutnya. Nggak tahu pertemuan selanjutnya kapan. Misalkan pertemuan selanjutnya minggu depan ya berarti sampai minggu depan. Selanjutnya pertemuan selanjutnya hari Selasa berarti hari Selasa harus sudah ready. Ya. Buat 3 dulu, use case pilih dulu di antara use case yang kalian buat itu ya. Pilih 3 dulu, kalian buat use case skenario-nya, kemudian kalian buat diagram use case-nya. Karena nanti dari use case skenario yang kalian buat 3 ini, minggu depannya lagi kalian buat sequence diagramnya. Urutan diagram, sequence diagram dari use case skenario yang kalian buat. Gitu. Jadi sekarang buat pilih 3 dulu sampai ke pertemuan selanjutnya ya. Nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, saya akan kasih masukan. Setelah itu materi tentang sequence diagram. Jadi gitu alurnya. Nanti kalian bisa buat sequence diagram. Kemudian nanti sequence diagramnya minggu depannya lagi akan saya cek. Sudah benar atau belum? Saya berikan masukan. Kemudian nanti saya kasih materi lagi untuk selanjutnya. Jadi berkesinambungan nanti alurnya ya teman-teman. Tik dulu 3, tetapi nanti ketika sequence saya minta 5. Karena untuk bikin sequence diagram itu butuh use case yang cukup banyak, baru bisa jadi sequence yang baik. Ya, jadi minimal 5. Ya syukur kalau minggu depan kalian sudah ready 5 nggak apa-apa, bagus banget. Cuman kalau ada yang masih baru ready 3, ya udah 3 dulu, kemudian bikin diagram UML-nya. Aplikasinya tadi ada beberapa itu ya. Kalau sebelumnya kalian buat pakai apa? Sudah mulai gambar-gambar belum sebelumnya? Belum ya? Kalau Draw.io itu yang ini. Ya, agak jelek sih. Aplikasinya jadul banget. Cancel. Lagi. Cancel the device. Ini ya. Template-nya di sini ya, Draw.io. Mohon maaf Ibu, belum kelihatan. Belum kelihatan, sorry. Draw.io nih dari sini. Saya ulang ya. Ini aplikasinya kurang menarik sih. Tapi sangat menyelesaikan permasalahan. Ya di sini nanti bisa dipilih ya, ada basic. Kita kan mau bikin UML ya. Di sini kalian mau bikin proses bisnis proses, macam-macam. Itu bisa. Di sini mana ya use case diagram ya? Use case diagram. Siapa ini sih? Saya coba dulu di salah satu. Salah satu. Sini aja ya. Nih aktornya. Set. Nah, ini ada aktor. Kemudian di sini ada ya kayak aplikasi pada umumnya lah ini ya teman-teman. UML di sini harusnya. Nah ini ada use case.
Ya, hubungannya apa? Ini ada asosiasi. Extend. Kayaknya extend tuh yang ini deh. Include kayaknya yang ini. Bahasanya kadang agak berbeda sih, tapi intinya sama. Kalau kalian edit sendiri nanti jadi extend. Tandanya. Itu ya. Kayak gini, diedit sendiri nanti dikasih tulisan extend di atasnya. Kalau nggak ada. Kalau nggak sama seperti yang saya itu buat kemarin. Soalnya extend sama include sama, tandanya putus-putus. Cuman bedanya ada tulisan include atau ada tulisan extend. Gitu doang. Bisa pakai ini, draw.io, atau bisa pakai aplikasi lain kayak Visio dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Soalnya Ibu, Silakan. jadi nanti apa Bu, setelah ini tuh mengacunya pada apa ya Bu? Kayak dokumen kemarin kan Bu Rani kan kita mengacu di IEEE. Di situ nggak ada lanjutannya? Ada Ibu. Iya, coba dicek. Seharusnya kalau mengacu pada IEEE berarti di situ sudah termasuk use case skenario, sudah termasuk use case diagram, sequence diagram. Iya, Iya. coba dicek dulu. Atau coba boleh share screen nggak? Biar saya lihat juga. Udah. Silakan di share screen. Atau teman-teman yang lain ada yang punya template IEEE-nya yang diberikan sama Bu Reni, bisa di share screen ke teman-teman ke saya biar saya bisa lihat. Masih proses Bu. Oh, oke, silakan. Iya Bu, mohon maaf. Mm. Recommended terminology, history, terus stop. Oke, lanjut. Ini sebentar. Oh, nggak ada ya berarti ya di sini. Sampai ke operasional skenario doang kemarin. Summary sudah. Yang ke bawah. Itu yang summary. Coba ke bawah. Nggak ada habis. Habis ya, Tika? Nggak ada. Nah, biasanya kalau use case sama test case itu lampiran sih sebenarnya masuk ke appendix. Biasanya kalau di pembuat itu appendix. Nggak apa-apa nanti dibuat ini aja. Yang tadi saya bilang ya, format yang seperti biasanya itu kalau untuk use case skenario-nya
itu apa namanya, dibagi menjadi 2 kolom, pertama dari aktor, yang keduanya dari sistem ngelihatnya seperti apa. Kemudian urutannya tadi urutannya ngikutin yang saya sampaikan aja. Sebentar saya carikan template-nya dulu deh. Template. Semakin sesuai dengan template kalian mengerjakannya semakin pusing. Sebentar. Oke, sambil saya cari ini, sebentar ya, sign up. Saya sambil absen dulu ya, teman-teman ya. Usia kadunya lemot ya, beberapa hari ini. Perkuliahan, dosen, pengisian, mengajar kelas. Oke. Adelina hadir? Irsyad Dafa? Ini kelas apa? Konsultan atau? Iya, konsultan deh. Iya, saya sampai ngecek berkali-kali. Gak ada suaranya. Sisi. Error procure, kenapa? Udah ya. Ya. Vicky? Ada Vicky? Adelina? Gak ada. Irsyad Dafa? Gak ada. Bagas? Hadir, Mem. Buhori? Buhori? Gak ada. Leli? Hadir, Bu. Irsyad Budi? Hadir, Bu. Sip.
Maaf terputus sambungannya. Oke, sekarang kita absen ya. Tadi sampai irsyad ya. Sifaul Aini ada? Hadir, Bu. Farhan Akbar ada? Farhan? Marcel? Ibu. Putri Rigita? Sinta Aisyah? Hadir, Bu. Karisa? Hadir, Bu. Fatan? Hadir Ibu. Putri Faza? Hadir, Ibu. Zazidan? Randi? Hadir Bu. Atika? Hadir, Bu. Zulia? Hadir Ibu. Putri Amalia? Hadir Ibu. Lan? Ada Lan? Ada. Saya ulang ya. Adelina? Irsyad Dafa? Bukhari? Farhan? Zazidan? Raihan? Ya. Ibu. Raihan hadir. Oke. Ya. Nanti saya kirimkan template-nya ke PJ-nya ya. Nanti Putam tolong ingetin saya nanti malam. Untuk template use case skenario. Sama ya use case skenario. Kalau use case diagram nggak ada template-nya. Ya kalian buat diagramnya. Ya. Untuk template use case skenario-nya nanti saya kirimkan. Untuk pembuatan pelaporannya nanti saya carikan juga selain dari yang IEEE itu. Khawatir kalian malah ngulang lagi membuat ya kan? Ngulang membuat. Ya nanti saya pikirkan lah enaknya gimana. Oke. Udah ada yang mau ditanyakan untuk terkait tugas dan materi hari ini? Ini teman-teman masih mudah ya, teman-teman. Ini nggak sesulit kalian bikin DED dan DFD waktu siang kemarin. Simple kayak flowchart, cuman kapan kalian harus tentukan dia include, kapan dia exclude. Gitu. Terus kemudian use case-nya bisa diakses oleh aktor siapa. So, kemudian dia terkait atau tidak dengan use case yang lainnya. Gitu. Masih mudah ini teman-teman untuk bikin use case skenario dan untuk dibuat diagram. Mungkin ini agak pusing nanti yang sequence. Itu agak pusing. Ya. Cari contoh di internet sangat banyak. Jadi nanti no need to worry untuk bisa memahami mengenai use case diagram sama skenario-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Artinya sudah tidak ada, Bu. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan dulu ya. Untuk reschedule-nya nanti, minggu depan udah lebaran ya? Iya nggak sih? Iya. Terus berarti setelah lebaran. Setelah lebaran. Atau kalian mau ganti kelas? Bisa ya? Setelah lebaran aja ya kita ketemunya ya. Nanti kita rapelan agak banyak ya setelah lebaran ya. Iya Bu. Nah, selamat berakhir pekan belum ya, masih besok. Karena ini mungkin pertemuan terakhir kita sebelum lebaran, saya mohon maaf lahir batin dulu kepada teman-teman semua. Jika ada dalam proses belajar mengajar saya selama ini, entah di mata kuliah ini maupun di mata kuliah lain, yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Tidak ada niatan buruk atau jahat ya, itu saya memang kurang lebihnya manusia. Saya mohon maaf. Selamat berlebaran ria, berkumpul dengan teman-teman. Semoga puasanya kita sampai Idul Fitri nanti dilancarkan, berkah buat kita semua. Saya tutup kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.